Tapi sebelum saya memulai pembahasan saya ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi saya mengupload video-video yang berikutnya. VP Anda itu dilepaskan ke pasar. Kalau pasar tidak membeli VP Anda, harga Anda percuma. Anda punya ribuan VP pun tidak laku dibeli orang. Makanya Anda harus terus giat mencari mangsa, orang yang bisa Anda ajak bodoh ikut VTube ini. Kalau Anda stop, orang-orang lain stoplah bisnis VTube ini. Nah, oleh karena itu, sampai di sini Anda masih mau main VTube, silakan saja. Kalau mental Anda adalah mental maling, atau Anda memang nggak ngerti hitung-hitungan plus minus kali bagi seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian yang menariknya yang terakhir adalah OJK sudah pernah menghentikan VTube ini. Melalui siaran persnya, yaitu pada tanggal 3 Juli. Karena dianggap VTube ini adalah bisnis yang ilegal, yang tidak memiliki izin, karena berpotensi merugikan masyarakat. Memang banyak VTuber yang mengatakan, oh mulai September ini sudah boleh kok. Ya, Anda harus. Di cuplikan video tadi, si Tete mengatakan bahwa VTube itu adalah abal-abal, VTube adalah penipu. Coba kita cek di poin ini. Kami para investor, kami hanya memfasilitasi sebagai supporting dari setiap perusahaan atau corporate atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum. Yang mendapatkan kucuran dana dari investor ini adalah mereka atau sekelompok orang atau badan usaha milik negara yang berbadan hukum. Jadi kalau VTube tidak punya badan hukum, pastinya tidak akan bisa menerima skema investasi ini, yaitu skema beneficial ownership. Dan pendanaan dengan skema beneficial ownership ini sudah berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2018. Ini memungkinkan penjaminan investasi berjalan sesuai yang diinginkan. Dengan sistem ini juga APU PPT akan terjamin sesuai peraturan OJK RI nomor 23-01/2019. Nah, berarti secara tidak langsung VTube ini berada di bawah pengawasan OJK. Jadi tidak mungkin VTube ini dikatakan tipu-tipu. Nah, tadi juga dalam cuplikan video tadi si Tete mengatakan bahwa VTube itu adalah pencucian uang. Jadi member get member. Nah, di sini dikatakan sistem beneficial ownership sendiri merupakan sistem global tentang investasi yang diterapkan oleh bank dan korporat di seluruh dunia. Dengan sistem beneficial ownership, antisipasi terhadap aksi pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat diminimalisasi. Nah, di sini jelas-jelas dikatakan bahwa VTube jelas menandatangani perjanjian investasi beneficial ownership. Jadi secara langsung atau tidak langsung VTube tidak mungkin bisa melakukan pencucian uang atau menipu membernya. Terus kalau VTube sudah sesuai dengan regulasi yang ada, kenapa VTube belum on sampai detik ini? Gini loh, VTube kemarin itu sudah on, tapi karena ada permintaan dari regulator untuk merubah sedikit marketplace-nya, oleh karena itu VTube melakukan maintenance lagi. Ini loh, kita baca, VTube telah memenuhi perizinan dari Kominfo dan Kemendak untuk melakukan kegiatan usaha. Izin diberikan karena VTube mengubah bisnisnya, tidak ada lagi menerima uang atau VP dari masyarakat atau bergabung. Dari awal pun market plan itu ketika daftar awal tidak ada yang namanya mendaftar menggunakan uang, gratis, pendaftaran gratis. Tadi dikatakan Tete bahwa
fast track yang dimaksud TTO adalah fast track. Fast track itu adalah membeli Vpoint, itu bukan keharusan, itu adalah sifatnya boleh. Ketika sudah sifatnya boleh, itu berarti keputusan berada eh, di di pihak yang pengen fast track gitu loh. Jadi tidak ada paksaan. Jadi ketika atas kesadaran dirinya sendiri apa yang dia lakukan, maka dia harus menanggung risiko yang ada karena dia adalah ingin berinvestasi. Terus oleh karena itu Satgas Waspada Investasi akan melakukan normalisasi VTube. Manajemen VTube telah menandatangani surat pernyataan bahwa VTube mengubah semua kegiatannya. Jadi karena VTube ini ingin berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, maka VTube bersedia mengubah market plan-nya. 1. Menonton iklan atau video gratis. Member tidak ada diminta membayar sejumlah uang atau Vpoint. Sudah dari awal pun VTube tidak menerapkan bayar untuk daftar bagi member baru. VTube membayar penonton. VTube tidak menjual VP, apalagi ingin beriklan harus bayar dengan uang, bukan dengan VP yang dibeli. Tidak ada jual beli Vpoint VTube antar anggota. Ini salah satu yang menyebabkan VTube maintenance. Market plan awal VTube itu adalah VP diserap oleh pasar. Jadi yang membeli adalah antar member. Nah, terus tidak ada member get member dan tidak ada bonus berjenjang. Ini tadi yang disorot oleh si TT. Dia sendiri dalam videonya meminta kepada pada orang-orang yang melihat kontennya untuk like, mensubscribe, untuk berkomentar, meminta loh ya, mengajak. Jadi kenapa ketika VTube mengajak orang untuk bergabung di VTube kok disalahkan? Padahal dia sendiri secara jelas gamblang meminta subscriber. Nah, terus VP yang ada saat ini ada di member dibeli VTube sesuai kesepakatan. Nah, ini juga salah satu yang membuat VTube maintenance. Karena apa? Tentunya ketika semua VP yang berada di pasaran, yang berada di komunitas VTube itu harus dibeli oleh VTube, maka VTube membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu VTube menjalin kerjasama investor untuk mau berinvestasi di VTube, dan alhamdulillah VTube kemarin mendapat kucuran dana senilai 3 triliun rupiah. Investasi dengan sistem beneficial ownership itu menunjukkan bahwa VTube adalah suatu usaha yang sudah berbadan hukum. VTube bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan VTube. Sampai detik ini pun belum ada laporan yang masuk ke Baris-Krim atau kepolisian atas kerugian yang ditimbulkan oleh VTube. Ingat, bergabung dengan VTube untuk melakukan misi nonton iklan jangan ada yang membayar sejumlah uang atau VP. Kalau masih diminta bayar berarti Anda kena tipu. Nah, itu tulisannya Pak Tongam. Jadi aslinya jika si TT mau berpikir jernih, meninggalkan kebenciannya terhadap VTube, otomatis dia bisa berpikir jernih. Bagaimana sih VTube itu? Apakah VTube itu merugikan atau tidak? Itu seharusnya dia sudah melihat dari berbagai macam hal, dari segi perizinan, dari segi usaha. Aslinya dia sudah tahu. Tapi karena kebenciannya terhadap VTube dan ingin mendapatkan keuntungan pribadi, dia menghalalkan segala cara. Bukti-bukti yang tidak valid pun dia unggah, dia kelola, dia gunakan untuk menyerang VTube. Ya, kita sebagai VTuber mendoakan saja supaya si TT ini menghentikan aksinya untuk tidak selalu mengkambing hitamkan VTube, karena VTube jelas-jelas sudah berbadan hukum, izinnya sudah jelas, dan banyak membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Jadi pesan Mimin untuk para VTuber, tetap semangat, tetap
jaga pikiran positif dan jangan hiraukan haters.